Di antara gemuruh kota Bandung yang tak pernah tidur, tersembunyi sebuah oase yang berdenyut dalam warna dan makna. Desa wisata Dago Pojok. Disinilah seni bernafas, budaya berbicara, dan kearifan lokal menemukan cara baru untuk hidup di tengah derasnya arus digital. Kita mau lihat street art di Kampung Dago Pojok ya. Yuk, go. Langkah pertama kita dimulai di gang-gang kecil yang dipenuhi mural dan grafiti. Di sini, dinding bukan cuma tembok, tapi kanvas besar yang bercerita. Setiap lukisan punya makna, mulai dari cerita rakyat Sunda, kritik sosial, hingga semangat gotong royong. Dago Pojok ini dulunya hanya perkampungan biasa di kawasan Dago Atas. Tapi, sejak tahun 2003, muncul gerakan seni dari warga dan seniman lokal yang ingin menjadikan tempat ini kampung wisata berbasis budaya. Salah satu tokoh yang memperaksarai gerakan ini adalah Kang Rahmat Jabaril. Sayangnya, ketika kita datang ke tempat Kang Rahmat Jabaril, beliau sedang ada pameran budaya di tempat lain. Dan sekarang semua rasa sudah gila. Kang Rahmat Jabaril, seorang seniman mural yang percaya kalau seni bisa jadi alat perubahan sosial. Akhirnya, dinding-dinding rumah di sini disulap jadi kanvas. Setiap tembok bercerita tentang kehidupan, perjuangan, sampai harapan masyarakat. Bukan sekedar street art, tapi bentuk nyata dari ekspresi dan identitas budaya Sunda yang dibalut orang ini. Mural di sini banyak dibuat bareng warga dan seniman muda. Kolaborasi ini jadi contoh nyata bahwa DIY seni bisa menyatukan generasi, dari generasi yang tua sampai Gen Z dan juga Alpha sekarang ini. Perjalanan berlanjut ke tempat yang gak kalah menarik. Halo guys, jadi kita udah sampai di base camp di komunitas Cika-Cika yang membantu melestarikan Cika-Cika Dago Pojok. Ruang kreatif yang satu ini seperti versi lebih tenang dari hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat di mana seni, alam, dan masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Begitu sampai di sini, hal pertama yang terasa adalah suasananya yang adem, pepohonan yang tinggi, udara segar, dan suara alam yang menenangkan. Kampung Augmented Reality. Di era digital sekarang, tantangan terbesar seni dan budaya adalah gimana caranya tetap punya identitas. Anak-anak muda di Dago Pojok paham banget soal itu. Mereka nggak menolak teknologi, malah justru memanfaatkannya. Mereka belajar mendokumentasikan kegiatan, membuat konten seni, dan mempromosikan Dago Pojok lewat media sosial. Seni mural yang dulu cuma bisa dilihat langsung, sekarang bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang lewat foto dan video. Begitulah cara mereka menjaga budaya lokal supaya tetap hidup. Seperti tempat untuk istirahat dari kebisingan kota. Banyak orang datang ke sini bukan cuma untuk melihat seni, tapi untuk merasakan kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Meski gak sempat menikmati kuliner khasnya, karena memang Cika-Cika biasanya bukan penuh di akhir pekan, tapi suasananya sendiri sudah cukup bikin betah. Alam dan seni berpadu alami tanpa dibuat-buat. Mural, pahatan kayu, dan instalasi seni di antara pepohonan membuat tempat ini terasa seperti galeri terbuka di tengah hutan yang kecil. Desa wisata Dago Pojok juga ngajari satu hal penting. Cinta budaya bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari melukis tembok,
membikin musik dari bambu, atau sekedar merekam kehidupan sehari-hari di media sosial. Semua bagian dari pelestarian, bukan cuma soal masa lalu, tapi juga tentang gimana kita terus berkarya sambil menjaga nilai-nilai yang kita punya. Di sini, seni benar-benar hidup. Dari tempat sederhana seperti Dago Pojok, kita belajar bahwa melestarikan budaya bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita semua.